Prabu Jayabaya? Sang Raja Kediri yang hidup berabad-abad lalu ini diakini meninggalkan nubuat yang begitu menggetarkan. Akan hadir sosok penyelamat di tanah Jawa, seorang tokoh yang kelak disebut sebagai Ratu Adil. Sosok ini diakini mampu mengubah arah zaman, menyatukan yang tercerai, dan menjadi cahaya di tengah kegelapan. Namun, yang membuat ramalan ini semakin misterius adalah munculnya nama seorang wanita sederhana bernama Salsa Arwina. Ya, sebagian orang percaya ia bukan sekadar gadis biasa, melainkan bayangan nyata dari nubuat kuno tersebut. Pertanyaannya, mungkinkah ramalan yang lahir dari abad ke-12 itu kini menemukan wujudnya di era modern? Apakah Salsa benar-benar pahlawan yang dinubuatkan? Ataukah semua ini hanya kebetulan yang dibungkus ilusi dan keyakinan? Mari kita telusuri bersama. Nama Prabu Jayabaya selalu terukir dalam sejarah Nusantara, bukan hanya sebagai Raja Besar Kediri yang memimpin dengan kebijaksanaan, tetapi juga sebagai sosok visioner yang dipercaya memiliki kemampuan melihat jauh ke masa depan. Ramalannya bukan sekadar dongeng, melainkan sebuah naskah nubuat yang diwariskan turun-temurun, penuh teka-teki, simbol, dan isyarat gaib. Salah satu nubuat paling terkenal adalah tentang hadirnya sosok penyelamat yang disebut sebagai Ratu Adil. Dalam kisah yang tertulis di Jangka Jayabaya, disebutkan bahwa dunia akan mengalami masa penuh kekacauan. Rakyat menderita karena keserakahan penguasa, bencana alam datang silih berganti, dan nilai kemanusiaan runtuh di hadapan kepentingan pribadi. Namun di tengah kegelapan itu, akan lahir seorang tokoh yang memancarkan cahaya, berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan bangsawan, bukan pula keturunan raja. Ia akan membawa keadilan, kesejahteraan, dan menyatukan kembali yang tercerai. Yang menarik, banyak penafsir menyebut bahwa sosok ini tidak selalu harus laki-laki. Dalam beberapa manuskrip tua yang jarang diketahui umum, terdapat baris samar yang menyebutkan, yang memimpin bukan karena jubah dan mahkota, melainkan karena cahaya hatinya, lelaki atau perempuan, ia akan dikenal dunia sebagai penyelamat. Kalimat samar itu membuka ruang tafsir baru, bahwa Ratu Adil bisa saja hadir dalam wujud seorang perempuan dengan kekuatan kepemimpinan yang tak kalah hebat. Sejarawan sering menyebut ramalan Jayabaya sebagai jam pasir peradaban. Ia menggambarkan pola siklus, di mana setiap kali dunia memasuki masa krisis, akan lahir tokoh pembawa harapan. Ramalan ini begitu kuat menancap di benak masyarakat Jawa, hingga dianggap semacam kitab hidup, memberi pengharapan di kala putus asa. Bahkan pada masa penjajahan Belanda, banyak tokoh pergerakan merujuk nubuat Jayabaya sebagai sumber motivasi, seolah mereka percaya bahwa kemerdekaan memang telah dituliskan. Kini, berabad-abad setelah masa kerajaan Kediri, nama Jayabaya kembali bergema. Bukan dalam bentuk peperangan atau kerajaan megah, melainkan dalam bentuk kisah-kisah kecil yang dianggap sebagai pertanda. Banyak orang yakin, tanda-tanda nubuat itu mulai terlihat di era modern ini. Krisis lingkungan, perpecahan sosial, hingga munculnya tokoh-tokoh muda yang membawa cahaya perubahan. Dan disinilah, teka-teki itu muncul. Apakah benar Salsa Arwina, gadis sederhana dari sebuah desa kecil, bisa dikaitkan dengan ramalan legendaris ini? Benarkah ia adalah wujud nyata dari nubuat berabad-abad silam? Atau hanya kebetulan yang kebetulan lagi, ditafsirkan oleh mereka yang haus akan keajaiban? Misteri ini belum terjawab. Namun satu hal pasti, nama Jayabaya dan ramalannya akan selalu hidup, karena setiap zaman membutuhkan pahlawan, dan setiap hati yang terpuruk selalu menanti hadirnya cahaya keadilan. Nama Salsa Arwina mungkin terdengar biasa, namun kisah hidupnya justru tidak biasa. Ia lahir di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota besar. Kehidupannya sederhana. Anak dari keluarga petani biasa, tumbuh dengan segala keterbatasan. Namun, di balik kesederhanaannya, sejak kecil Salsa sudah menunjukkan tanda-tanda yang membuat orang-orang di sekitarnya terheran. Warga desa sering bercerita bahwa sejak usia 7 tahun, Salsa kerap mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat jalan panjang menuju timur yang dipenuhi cahaya, dan di ujung jalan itu ada suara yang berbisik, "Tugasmu akan datang, wahai anak kecil. Jangan takut, karena cahaya akan selalu bersamamu." Mimpi itu datang berulang-ulang, seakan menjadi pesan yang tak henti diulang oleh semesta. Tak hanya itu, beberapa kejadian nyata memperkuat keyakinan orang bahwa ia memiliki pang-ayoman gaib. Pernah suatu kali, ia hampir tertabrak kendaraan ketika menyeberang jalan.
Semua orang sudah menjerit. Namun entah bagaimana, kendaraan itu mendadak berhenti tepat di hadapannya. Sopir mengaku melihat seolah ada dinding cahaya yang menahan laju mobilnya. Peristiwa itu menambah keyakinan warga bahwa Salsa memang tidak sendirian. Ada kekuatan tak kasat mata yang melindunginya. Seiring bertambahnya usia, Salsa menunjukkan kepekaan luar biasa terhadap penderitaan orang lain. Ia tidak pernah bisa tinggal diam melihat tetangganya kesulitan. Ketika desanya dilanda banjir, justru Salsa yang pertama kali menggerakkan anak-anak muda untuk membantu. Ia mengorganisir dapur umum, membagikan makanan, dan menenangkan anak-anak kecil yang ketakutan. Dari situ, muncul pandangan bahwa ia memiliki karisma alami. Orang mau mendengarkan dan mengikuti arahannya tanpa paksaan. Tak berhenti di situ, di masa remaja, Salsa mulai membangun gerakan kecil. Ia mengajak teman-temannya menanam kebun pangan mandiri, agar warga desa tak selalu bergantung pada bantuan. Ia juga mendirikan pojok baca sederhana dari buku-buku sumbangan, yang kemudian berkembang menjadi gerakan literasi. Hal-hal kecil ini membuat namanya dikenal, bukan hanya di desa, tapi juga di daerah sekitarnya. Yang lebih mengejutkan, beberapa kali aktivitas Salsa disertai fenomena aneh. Ada warga yang bersaksi melihat cahaya samar di langit ketika ia berbicara. Ada juga foto-foto yang tersebar di media sosial, menunjukkan bayangan mirip tokoh pewayangan di belakang dirinya. Apakah ini sekadar kebetulan optik, atau benar-benar tanda dari semesta? Tak ada yang tahu pasti. Kini, banyak orang mulai mengaitkan dirinya dengan ramalan kuno Prabu Jayabaya. Mereka melihat dalam diri Salsa bukan hanya gadis sederhana, melainkan sebuah simbol. Ia dianggap sebagai representasi dari pahlawan modern yang lahir bukan karena kekuasaan atau harta, melainkan karena cahaya hatinya. Pertanyaannya, benarkah ia adalah Ratu Adil yang ditunggu-tunggu? Atau hanya manusia biasa yang kebetulan hadir di saat yang tepat? Misteri ini masih menjadi perbincangan. Namun satu hal pasti, nama Salsa Arwina kini sudah terikat dengan ramalan besar yang berusia ratusan tahun, dan kisahnya membuat banyak orang mulai percaya bahwa nubuat kuno bisa saja benar-benar menemukan jalannya di masa kini. Seiring nama Salsa Arwina makin dikenal, berbagai kisah aneh mulai bermunculan di sekitarnya. Bukan hanya dari mulut ke mulut, melainkan juga terekam dalam foto, video amatir, hingga kesaksian langsung dari orang-orang yang mengaku menyaksikan sesuatu yang tak masuk akal. Fenomena-fenomena ini makin mempertebal anggapan bahwa dirinya adalah bagian dari ramalan besar yang pernah ditulis Prabu Jayabaya. Salah satu kisah paling heboh terjadi saat Salsa memimpin aksi sosial membersihkan sungai di desanya. Saat ia berdiri memberi semangat pada para pemuda, tiba-tiba beberapa warga mengaku melihat kilatan cahaya berwarna keemasan di langit tepat di atasnya. Kilatan itu muncul sekejap, lalu menghilang, seperti petir yang tak bersuara. Anehnya, tidak ada awan hitam, tidak ada badai, hanya langit biru yang terang. Bagi sebagian orang, itu adalah pertanda bahwa langit merestui langkah Salsa. Tak berhenti di situ, dalam sebuah acara budaya desa, di mana Salsa diminta memberi sambutan, muncul fenomena lain yang menggetarkan. Saat ia berbicara di panggung sederhana, seorang warga menangkap gambar dengan ponsel, dan hasil fotonya memperlihatkan bayangan wayang semar di belakang Salsa. Padahal, tidak ada layar, tidak ada proyektor, dan tidak ada lampu yang bisa memunculkan bayangan itu. Bagi masyarakat Jawa, Semar bukanlah tokoh sembarangan. Ia adalah simbol kebijaksanaan, pelindung rakyat kecil, dan penyeimbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Apakah kemunculan bayangan itu sekadar ilusi kamera? Atau sebuah pesan tersembunyi bahwa Salsa memang berada di jalur takdirnya? Fenomena mistis lainnya terjadi saat bencana banjir melanda wilayah tetangga. Salsa bersama kawan-kawannya turun langsung membantu korban. Menurut beberapa relawan, di tengah malam yang gelap ketika listrik padam, mereka melihat sinar putih samar yang memancar di sekitar tubuh Salsa, seolah-olah ia membawa obor tak terlihat. Sinar itu menerangi jalan mereka menembus genangan air, membuat semua orang merasa lebih aman. Hingga kini, banyak yang meyakini sinar itu bukan sekadar pantulan lampu senter, melainkan wujud dari energi gaib yang mengelilingi dirinya. Tak hanya fenomena cahaya, ada pula kisah tentang suara gamelan gaib. Dalam beberapa kesempatan, terutama saat Salsa menggelar acara kebersamaan, warga mengaku mendengar alunan gamelan halus yang datang entah dari mana. Suara itu terdengar lembut, menenangkan hati,
lalu hilang begitu saja. Dalam tradisi Jawa, suara gamelan sering dikaitkan dengan kehadiran dunia leluhur yang sedang memberi restu. Apakah mungkin para leluhur ikut menjaga perjalanan Salsa? Semua kisah ini memang sulit dibuktikan secara ilmiah. Namun dalam dunia yang penuh misteri, justru hal-hal semacam inilah yang membuat orang percaya. Sebagian orang skeptis menyebutnya hanya kebetulan, ilusi, atau permainan imajinasi. Tetapi bagi mereka yang melihat dengan mata kepala sendiri, pengalaman itu terlalu nyata untuk disebut hayalan. Fenomena demi fenomena membuat sosok Salsa Arwina semakin dilekatkan dengan nubuat kuno. Ia tidak hanya dipandang sebagai aktivis muda dengan kepedulian tinggi, melainkan simbol dari sesuatu yang lebih besar, sebuah keajaiban yang seakan ditulis di langit jauh sebelum ia lahir. Apakah ini semua sekadar ilusi massal? Ataukah memang tanda-tanda gaib yang menunjukkan bahwa ramalan Jayabaya sedang menemukan wujudnya? Misteri itu belum terjawab, tetapi satu hal pasti. Setiap kali fenomena muncul, keyakinan masyarakat bahwa Salsa adalah sosok yang dinanti semakin sulit untuk dibantah. Ketika kita mendengar istilah Ratu Adil, bayangan yang sering muncul adalah sosok satria gagah dengan pedang sakti di tangannya, memimpin pasukan dalam peperangan besar. Namun dunia telah berubah. Di abad ke-21, peperangan tak selalu berupa angkat senjata, melainkan pertempuran melawan krisis moral, ketidakadilan sosial, kerusakan lingkungan, dan hegemoni digital yang menenggelamkan nurani manusia. Dari sinilah muncul tafsir baru, bahwa pahlawan modern tidak lagi harus bersenjata, tetapi hadir dengan kecerdasan, kepedulian, dan kekuatan batin yang mampu menggerakkan perubahan. Ramalan Jayabaya menyebutkan bahwa penyelamat akan muncul di masa kacau, dikala rakyat tertindas dan alam porak-poranda. Jika kita menengok kondisi saat ini, bukankah banyak tanda yang sesuai? Perpecahan sosial semakin terasa, alam sering memberontak lewat bencana, dan manusia makin jauh dari nilai kebersamaan. Situasi ini seolah selaras dengan nubuat berabad-abad lalu. Dan di tengah kerumitan itu, muncullah sosok-sosok sederhana yang berani menyalakan cahaya. Salah satunya adalah Salsa Arwina. Dalam pandangan sebagian pengikut ramalan, Salsa dipandang sebagai bentuk nyata pahlawan modern. Ia tidak datang dengan keris pusaka, melainkan dengan ilmu pengetahuan dan kepedulian sosial. Ia tidak memimpin bala tentara, melainkan menggerakkan kaum muda dengan semangat kebersamaan. Bagi mereka yang percaya, justru inilah wujud paling murni dari Ratu Adil, hadir tanpa pamrih, memimpin bukan karena kekuasaan, tetapi karena keikhlasan. Banyak yang menafsirkan tindakan-tindakan kecil Salsa sebagai simbol besar. Ketika ia mengajak pemuda menanam pohon di tanah gersang, sebagian orang melihatnya sebagai metafora dari ramalan, menyuburkan tanah yang tandus, membangkitkan harapan dari kehancuran. Ketika ia membangun gerakan literasi, itu ditafsirkan sebagai perang melawan kegelapan pengetahuan, sebuah pertempuran senyap, tapi tak kalah penting dibanding pertempuran fisik. Disinilah letak keajaiban ramalan. Ia tidak pernah berhenti hidup, karena selalu bisa ditafsirkan sesuai dengan zaman. Jika pada masa lalu orang menungguk satria dengan tombak dan kuda putih, mungkin di masa kini yang kita tunggu adalah tokoh dengan hati tulus, visi jelas, dan keberanian untuk melawan arus egoisme modern. Salsa Arwina, dengan segala kesederhanaannya, tampak memenuhi simbol-simbol itu. Ia adalah representasi dari perlawanan tanpa senjata, dari kepemimpinan tanpa tahta, dan dari kekuatan tanpa pamrih. Apakah ini cukup untuk menyebutnya sebagai Ratu Adil? Sebagian orang sudah yakin, sebagian lain masih ragu. Namun satu hal tak terbantahkan. Di tengah dunia yang semakin gelap, kehadiran seseorang yang berani menyalakan secercah cahaya sudah merupakan mukjizat tersendiri. Dan barangkali, disitulah makna terdalam ramalan Jayabaya, bahwa pahlawan sejati bukan hanya hadir di medan perang, melainkan lahir di hati setiap orang yang berani menghidupkan keadilan. Pertanyaan besar kini menggantung di benak banyak orang. Benarkah Salsa Arwina adalah sosok Ratu Adil yang dinubuatkan Jayabaya? Ataukah semua ini hanya rangkaian kebetulan yang kemudian dibungkus dengan tafsir mistis? Sejak awal, ramalan Jayabaya memang penuh simbol dan metafora. Ia tidak pernah menyebut nama, tidak menuliskan tahun, dan tidak menggambarkan wujud pasti sang penyelamat. Ramalan itu hanyalah potongan teka-teki yang dibiarkan terbuka untuk ditafsirkan ulang oleh setiap generasi. Itulah mengapa, dari zaman ke zaman,
Selalu ada tokoh yang dipandang sebagai calon ratu adil. Pada masa penjajahan, banyak pejuang dianggap sebagai penggenap nubuat. Di era reformasi, beberapa pemimpin karismatik juga sempat disandingkan dengan ramalan tersebut. Dan kini, nama Salsa Arwina mencuat sebagai tafsir baru. Bagi sebagian orang, tanda-tandanya sudah jelas. Salsa lahir dari rakyat biasa, tumbuh di tengah kesederhanaan, namun memiliki karisma yang membuat orang rela mengikutinya. Ia memimpin tanpa mengangkat senjata, melainkan dengan gagasan dan kepedulian. Fenomena gaib yang mengiringinya, cahaya misterius, bayangan semar, suara gamelan gaib, semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa ini bukanlah kebetulan. Mereka percaya, justru kesederhanaan Salsa adalah bukti paling nyata bahwa ia memang sosok yang ditunggu. Namun tidak semua orang setuju. Para sejarawan dan akademisi menilai bahwa pengaitan Salsa dengan ramalan Jayabaya hanyalah bentuk romantisme masyarakat Jawa terhadap masa lalu. Mereka berpendapat, Salsa memang sosok muda yang inspiratif, tetapi menjulukinya sebagai Ratu Adil bisa menimbulkan ekspektasi berlebihan. Apalagi, dalam sejarah, ramalan Jayabaya seringkali digunakan sebagai alat legitimasi politik, membuat siapapun yang dielu-elukan sebagai Ratu Adil bisa menjadi pusat perhatian, bahkan beban yang tak mudah dipikul. Meski demikian, misteri tetap hidup. Banyak orang merasa bahwa energi Salsa memang berbeda. Ia membawa aura ketenangan sekaligus keberanian. Orang-orang yang pernah bertemu dengannya sering mengaku pulang dengan semangat baru, seolah-olah ada sesuatu yang dipancarkan dari dalam dirinya. Bukankah ini juga bagian dari definisi seorang pahlawan? Mungkin jawabannya tidak sesederhana, ya atau tidak. Mungkin Salsa bukanlah Ratu Adil dalam pengertian literal, melainkan cerminan dari nubuat itu, simbol bahwa setiap generasi akan melahirkan sosok pembawa harapan. Bisa jadi ia hanyalah salah satu dari sekian banyak pahlawan kecil yang lahir di berbagai sudut negeri, namun kisahnya yang penuh ilusi dan misteri membuatnya menonjol. Pada akhirnya, misteri ini tetap terbuka. Apakah Salsa Arwina benar-benar penggenap ramalan Jayabaya? Atau hanya manusia biasa yang kebetulan hadir di momen yang tepat? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, keyakinan masyarakat telah menempatkan dirinya dalam lingkaran mitos, dan sekali sebuah nama masuk ke dalam mitos, ia akan hidup lebih lama daripada tubuhnya sendiri. Dan mungkin, disitulah letak kekuatan ramalan, bukan tentang benar atau salah, melainkan tentang harapan. Karena setiap kali rakyat menunggu pahlawan, ramalan Jayabaya kembali hidup. Sahabat misteri dan sejarah, terima kasih sudah menyimak kisah penuh ilusi dan rahasia tentang ramalan Jayabaya serta sosok Salsa Arwina. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi kita pelajaran bahwa setiap zaman melahirkan harapan baru. Dukungan Anda adalah energi terbesar bagi channel ini untuk terus menghadirkan konten menarik, penuh makna, dan inspiratif. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang bisa ikut menyelami misteri Nusantara yang begitu kaya. Tinggalkan komentar pendapat Anda. Apakah menurut Anda Salsa benar-benar Ratu Adil, atau hanya simbol semata? Mari kita diskusikan bersama. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan cahaya dalam menjalani hidup. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Salam hangat untuk keluarga Anda, dan terima kasih atas dukungannya.